Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam. Jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara rekaman ketiga. Di rekaman ketiga ini gue mau bahas berita dari kumparan.com. Ini berita tanggal 30 Januari 2021, 2 hari yang lalu berarti ya. Iya, 2 hari. Judulnya, usai dapat surat terbuka dari Eger, YouTuber ini dapat hadiah kamera canggih. Produsen peralatan aktivitas outdoor dan traveling Eger belakangan ini membuat heboh jagat media sosial Twitter setelah aksinya memberikan surat terbuka kepada seorang YouTuber. Dalam surat terbuka yang dilayangkan pada konten kreator Dian Widianarko, Eger menganggap bahwa kualitas video review yang dibuatnya kurang bagus dan meminta video tersebut dihapus. Kacau. Parah banget. Kejadian tak mengenakan itu akhirnya menjadi perhatian khusus masyarakat, termasuk di kalangan sesama konten kreator, melalui surat bertajuk Surat Dukungan. Yang unggahan di media sosial Instagramnya, YouTuber Arif Muhammad mengatakan memaklumi niat baik PT Egerindo yang menginginkan adanya pembuatan konten review yang lebih menarik mengenai produk yang dikeluarkan perusahaannya. Namun ia menyayangkan niat baik itu dilakukan dengan cara yang salah, terlebih Eger dan Dian tidak dalam ikatan kerjasama iklan atau endorse. Maka tak heran jika video yang dibuat Dian tidak didukung dengan peralatan yang memadai. Nah, ini tulisan Arif Muhammad, YouTuber juga doi. Ya terkenal lah, pasti tahu semua Arif Muhammad. Dialog rasanya menerapkan standar berlebihan untuk pihak lain yang tidak terkait dalam status kerja sama iklan, endorse, dan semacamnya. Mengingat belum tentu mereka didukung oleh peralatan yang memadai. Ini diunggah di Instagram 29 Januari oleh Arif Muhammad. Untuk itu, Arif melalui perusahaannya, Prep Studio akan mendukung Dian Widianarko untuk tetap berkarya dalam menyajikan konten review yang lebih menarik di laman channel YouTube-nya. Tak main-main, Arif menyebut pihaknya akan memberikan 1 unit kamera lengkap dengan perangkat pendukung lainnya. Oleh sebab itu, kami segenap tim Prep Studio memberikan dukungan kepada Mas @duniadian untuk tetap berkarya dalam menyajikan konten menarik pada channel YouTube-nya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Dengan bentuk support nyata berupa 1 unit kamera lengkap dengan perangkat pendukung lainnya, yang akan langsung dikirimkan jika Mas Dian berkenan, kata Arif. Melalui surat dukungan itu, Arif menyebut bahwa Prep Studio akan mengirim sejumlah peralatan canggih mulai dari Sony A6400, Kita 1650mm. Aduh, ini nama-nama merek cuy, banyak banget peralatan yang di ini. Ntar gue mau share di YouTube juga, tapi kalau yang dengerin audio ya pokoknya ini semua macam-macam merek lah ya. Ngirim Arif Muhammad ini ngirim berbagai jenis peralatan, totalnya semua sekitar 14 juta. Kalau misalkan lo mau ngeliat apa-apa aja, gue sih biasanya share gambarnya di channel YouTube. Tapi kalau lo ngedengerinnya dari audio doang, intinya ini tentang peralatan equipment untuk membuat review yang lebih memadai lah, intinya itu. Lanjut, selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Dian telah mempublikasikan kejadian tidak menyenangkan yang ia alami ke media sosial. Menurut Arif, kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi industri lokal brand Indonesia untuk menghargai masyarakat yang membuat video review produk. Kasus surat keberatan Eger bermula ketika seorang pengguna Twitter bernama Dian Widianarko berkicau lewat akunnya @duniadian pada Kamis 28 Januari 2021 sore tepatnya. Dalam notas yang ia unggah, Dian berkata menerima surat terbuka dari PT Egerindo Multiproduk Industri terkait konten yang ia unggah di channel YouTube-nya. Eger menganggap kualitas video review yang dibuat Dian kurang bagus dan meminta untuk menghapus video tersebut. Ia mengulas produk kacamata Eger yang dipakai untuk bersepeda. Konten ini tidak dibayar dan Dian memberi komentar positif atas pengalamannya pakai produk itu. Pada akhirnya dia menolak untuk menghapus kontennya. Aduh, mata gue buram nih nggak pakai kacamata. Layarnya ngaco jadinya. Kacau juga nih mata. Ngantuk kali ya. Setelah perkara surat keberatan itu viral, Eger menyampaikan permintaan maaf ke Dian maupun publik
CEO Iger, Roni Lukita berkata apa yang dilakukan pihaknya tidak tepat dan salah. Gue mengakui kesalahan nih, mantap. CEO yang mengakui. Mereka bermaksud memberi saran kepada konsumen yang mengulas produk, tetapi caranya salah. Oke. Nih kata CEO Iger, Roni Lukito. Kami sadari apa yang kami lakukan tidak tepat dan salah. Sejatinya maksud dan tujuan kami adalah untuk memberikan masukan kepada reviewer agar lebih baik lagi. Tapi sekali lagi kami menyadari bahwa penyampaian kami salah. Pada kesempatan ini Roni turut berterima kasih kepada para konsumen yang telah meluangkan waktu untuk membuat konten kreatif terkait produk Iger. Pihaknya juga meminta maaf telah mengecewakan para penggunanya yang ia sapa Igerian. Oke. Jadi sebelum berita ini muncul, memang sempat viral dulu di Twitter. Biasalah, banyaklah berita yang sebelum menjadi berita viral dulu di sosmed. Jadi seorang YouTuber nge-share postingan yang nge-share tweet lah yang berisi bahwa dia dapat surat cinta dari Iger. Menganggap bahwa konten mereview produknya dia tuh nggak bagus, dan ternyata di tweet itu banyak yang mereply, membalas tweet itu. Yang dapat surat cinta begitu bukan cuma si Dian ini, banyak ternyata yang dapat. Cuma mungkin yang speak up Dian duluan, yang bikin viral si Dian, tapi ternyata banyak juga. Nah, terbuka dan nih ternyata Iger seperti lama ini seperti itu. Dan komentar-komentar itu ada komentar sadis juga. Gue lupa siapa ya nama tanda tangan HRD yang ada di surat itu. Hendra apa Henry ya? Adalah pokoknya HRD itu sama netizen disuruh pihak Iger pecat aja HRD ini. Menurut gue ini sadis, tapi gue nggak tahu ini salah atau bener. Karena salah atau bener ya itu pertimbangan pihak manajemen atau pertimbangan perusahaan Igernya langsung lah. Tapi yang jelas ini sadis, dan yang jelas gue nggak berani sih ngomong sampai segitunya, sampai nyuruh mencat orang. Tapi balik lagi, ini gue nggak tahu ini benar atau salah. Jadi kalau lo mau nyuruh dia dipecat ya silakan, itu hak lo. Tapi yang memutuskan untuk dipecat atau enggaknya ya Igernya langsung. Gitu. Kenapa gue nggak berani? Karena gila, ini kerjaan orang, rezeki orang, suruh pecat. Walaupun memang yang dia lakuin salah sih emang. Gue sih bukan tipe-tipe orang yang ini banget sama produk ya, sama merek. Gue pakai baju aja nggak peduli mereknya apaan, pakai celana nggak peduli mereknya apaan. Iger juga gue nggak peduli. Lo Iger atau bukan gue nggak peduli, selama gue suka barang itu ya gue beli, gue pakai. Selama gue nyaman gue beli, gue pakai. Tapi menurut gue sayang aja sih, Iger itu kan brand lokal ya. Brand lokal udah cukup gede lah, terus bikin kesalahan kayak gini yang mungkin bikin pembeli atau peminatnya berkurang. Waduh, sayang banget. Padahal brand lokal harus kita support. Tapi kalau bikin sakit hati begini ya mau gimana lagi. Kalau memang udah ada yang sakit hati dan gak mau beli lagi, ya kita mau gimana lagi. Gue sih gak begitu. Gue balik lagi, gue selama gue suka dan gue nyaman pasti gue beli. Tapi kalau misalkan memang ada yang sakit hati dan gak beli lagi, ya wassalam. Jadi sangat sayang lah. Dan untungnya udah minta maaf dan semoga dimaafkan. Tapi kalau memang gak dimaafkan ya itu hak masing-masing, balik lagi. Udah sekian aja dari gue. Segitu aja untuk rekaman ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.